Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vianney Rizka Pasaman dengan NIM 18044111391. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo dengan Fakultas Teknik Komputer, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi geografis dan pengumpulan informasi geospasial. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materinya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar sistem informasi geografis, di mana mencakup tiga hal, yaitu pengertian komponen konsep dasar geografis dan implementasi SIG dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu pengertian SIG secara umum. Pada pembahasan ini, saya akan membahas berbagai macam pengertian SIG oleh berbagai pakar. Di dalam pembahasan ini diharapkan mampu untuk memahami sistem informasi geografis. Yang pertama, SIG merupakan sistem yang berbasis komputer yang mampu menangani atau bereferensi geografi, yaitu masukan, manajemen data, analisis, dan manipulasi dan keluaran. Hal tersebut dikemukakan oleh Aronoff pada tahun 1989. Yang kedua yaitu SIG merupakan suatu sistem informasi dan penayangan kembali dari data-data keuangan untuk kebutuhan tertentu yang dikemukakan oleh Burroughs pada tahun 1986. Kemudian yaitu merupakan sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografis. Hal tersebut dikemukakan oleh Petrus Daryono. Kemudian yaitu kombinasi perangkat keras dan SIG merupakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk mengelola, menganalisa, memetakan informasi spasial. Adapun atributnya yaitu data deskriptif dengan akurasi kartografi. Sistem informasi geografis ini adalah untuk yang pertama itu untuk mengumpul, penyimpanan, dan pengambilan berdasarkan lokasi keruangan. Kemudian yaitu untuk identifikasi lokasi dalam target lingkungan dengan kriteria tertentu. Kemudian yaitu menangkap hubungan data dalam satu lingkungan. Kemudian yaitu untuk menganalisis keterkaitan data ruangan untuk pengambilan keputusan dan penanganannya. Sistem informasi geografi ini dirancang untuk membentuk suatu data terorganisir dari berbagai data keruangan dan atribut yang mempunyai geocode dalam satu basis data agar dapat mudah dimanfaatkan untuk dianalisis. Kemudian juga itu dalam analisis SIG dilakukan secara visual atau secara statistikal atau model. Pada analisis keruangan, SIG membantu menyederhanakan analisis keruangan dalam penarikan kesimpulan. Kemudian yang kedua yaitu komponen SIG, di mana secara umum SIG bekerja berdasarkan integrasi 4 komponen, yaitu yang pertama adalah perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, pengguna, user, dan data. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Hardware ini terdiri dari komputer, GPS, printer, plotter, dan masih banyak lagi, di mana perangkat keras ini berfungsi sebagai media dalam pengolahan atau pengerjaan SIG.
mulai dari tahap pengambilan data hingga produk akhir, baik itu peta cetak, compact disc, dan lain-lain. SIG mendahulukan perangkat keras komputer memiliki spesifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan sistem informasi lainnya untuk menjalankan perangkat lunak SIG. Adapun hardware ini atau perangkat keras ini dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu alat masukan atau input, yang mana input ini adalah alat untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer, misalnya seperti scanner, digitizer, CD-ROM, disket, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu alat pemrosesan, yaitu alat dalam sistem komputer yang berfungsi mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan. Misalnya seperti Central Processing Unit atau CPU dan disk drive. Kemudian yang ketiga adalah alat keluaran atau output, yaitu alat yang berfungsi menayangkan informasi geografis dalam proses SIG, misalnya seperti Visual Display Unit atau VDU dan plotter. Kemudian yaitu software atau perangkat lunak, di mana perangkat lunak SIG merupakan sekumpulan program aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengolahan data, penyimpanan, editing, hingga layout, ataupun analisis keuangan. Perangkat lunak adalah program yang merupakan sistem modul yang berfungsi untuk mengoperasikan SIG. Saat ini sudah banyak tersedia mengenai perangkat lunak mengolah data SIG, mulai dari yang gratis hingga yang berbayar. Ada pula yang berbasis online. Ada pun beberapa contoh dari perangkat lunak yang digunakan, yaitu contohnya seperti Global Mapper dan ArcGIS, ArcView, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga adalah pengguna atau user. Pengguna dalam istilah Indonesia disebut sebagai sumber daya manusia, yang merupakan manusia yang mengoperasikan hardware, perangkat keras, dan perangkat lunak software untuk mengolah berbagai macam data keuangan atau data spasial untuk suatu tujuan tertentu. Pengguna sendiri dapat berupa teknisi, analis dan manajer. Kemudian yang terakhir adalah data, di mana data ini adalah informasi spasial atau keuangan yang merupakan bahan dasar dalam SIG. Data ataupun realitas di dunia atau alam akan diolah menjadi suatu informasi yang terangkum dalam suatu sistem berbasis keuangan dengan tujuan-tujuan tertentu. Melalui perpaduan komponen-komponen yang dimilikinya, SIG mampu menghubungkan berbagai informasi atau data tertentu pada suatu titik ataupun wilayah yang ada di permukaan bumi, yang kemudian menggabungkannya, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Bahkan dapat memperkirakan kejadian-kejadian di masa lalu yang berbasis geografis. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dengan sistem informasi lainnya. Kemudian kita masuk pada bagian konsep geografi. Konsep geografi adalah sebuah gambaran atau lukisan rancangan mengenai suatu objek, proses, dan semua yang berkaitan dengan ilmu geografi. Secara harfiah, pengertian konsep geografi adalah bagian terpenting dalam memahami sebuah fenomena atau kejadian dari alam dan sosial serta yang berkaitan dengan hubungan, persebaran, pola, bentuk, dan lain-lain. Yang pertama adalah lokasi, di mana lokasi adalah suatu tempat atau letak daerah di mana keterkaitan suatu objek di muka bumi.
Konsep ini terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Tempat atau letak lokasi absolut dilihat dari garis lintang dan garis bujur, sedangkan absolut letak atau tempatnya dapat dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Sedangkan yang relatif adalah kajiannya dalam geografi yang biasa disebut dengan letak geografis adalah lokasi ini bisa berubah-ubah sesuai objek yang ada di sekitarnya. Kemudian yaitu jarak. Konsep ini berperan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, juga politik. Jarak merupakan hal yang cukup diperhitungkan oleh manusia karena berhubungan dengan keuntungan yang didapat. Konsep ini terbagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan relatif, di mana jarak mutlak ialah lokasi yang dinyatakan dalam suatu ukuran meter maupun kilometer, sedangkan jarak relatif adalah dinyatakan dalam bentuk lamanya perjalanan dan waktu yang ditempuh. Yang ketiga adalah morfologi. Yang dimaksud dengan konsep morfologi adalah sebuah konsep yang menjelaskan mengenai bentuk permukaan bumi sebagai hasil dari proses alam dan kaitannya dengan aktivitas atau kegiatan manusia. Kemudian keterjangkauan, kemudahan dalam mengakses jarak yang ditempuh tidak berkaitan dengan jarak yang ditempuh jauh, tetapi adanya sarana dan prasarana penunjang untuk memudahkan dan mencapai jarak yang ditempuh. Kemudian yang kelima adalah pola, di mana pola merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya atau alam dengan alam, di mana pola konsep pola ini berhubungan dengan persebaran fenomena yang ada di permukaan bumi. Contohnya seperti aliran sungai yang dipengaruhi oleh kondisi geologi dan jenis batu pada daerah aliran sungai tersebut. Kemudian kita masuk di implementasi SIK dalam berbagai bidang. Dalam SIK ini memungkinkan untuk memetakan secara spasial sifat-sifat fisika suatu daerah seperti kelistrikan, kemagnetan, dan sebagainya. SIK dapat diaplikasikan dalam bidang fisika seperti geofisika, geolistrik, geomagnet, dan sebagainya, maupun dalam bidang keteknikan, kebencanaan, pendidikan, maupun dalam bidang kesehatan. Selain itu, SIK juga mampu diimplementasikan dalam bidang teknologi komputer, salah satunya adalah pembuatan WebGIS. Adapun contoh contoh pemetaan sebaran COVID-19 berbasis ARGIS online. Penelitian tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang sebaran COVID-19 yang ada di Kota Palopo. Maka dari itu diperlukan aplikasi berbasis WebGIS. Aplikasi SIK berbasis web atau WebGIS ini merupakan sebuah sistem kompleks yang memiliki akses internet yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengintegrasi, memanipulasi, dan menampilkan data yang mengidentifikasikan jumlah kasus COVID-19 yang ada di Kota Palopo. Kemudian yaitu pengumpulan data informasi geospasial. Tujuannya yaitu untuk memahami data spasial, format data spasial, peta analog, data hasil pengukuran, data GPS, dan data sistem penginderaan jauh atau PJ. Yang pertama yaitu data spasial. Sebagian besar data yang akan ditangani dalam SIK merupakan data spasial, di mana data yang berorientasi geografis. Data ini memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang berbeda,
dari data lain, yaitu informasi lokasi atau spasial dan informasi deskriptif atau atribut. Di mana informasi lokasi atau spasial ini adalah yang berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi, lintang atau bujur, dan koordinat X, Y, Z, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Kemudian yang kedua yaitu informasi deskriptif atau atribut atau informasi non-spasial, adalah suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya, contohnya yaitu jenis vegetasi, populasi, luasan, dan lainnya. Kemudian format data spasial, di mana secara sederhana format dalam bahasa komputer berarti bentuk atau kode penyimpanan data yang berbeda antara file satu dengan file yang lainnya. Di mana dalam SIG, data spasial dapat direpresentasikan dalam dua format, yaitu yang pertama adalah data vektor, merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Titik dan nodes atau titik perpotongan antara dua buah garis. Kemudian yang kedua adalah data raster, di mana data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis dipresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Pada data raster, resolusi atau definisi visual tergantung pada ukuran pikselnya. Kemudian peta analog, di mana peta analog yaitu peta dalam bentuk cetak seperti peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Umumnya peta analog ini dibuat dengan teknik kartografi dan kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah, dan arah mata angin. Kemudian data sistem penginderaan jauh atau PJ, seperti hasil citra satelit, foto udara, dan sebagainya. Merupakan sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaan data secara berkala dan mencakup area tertentu. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasi tertentu, kita bisa memperoleh berbagai jenis citra satelit beragam dengan tujuan pemakaian. Dan biasanya direpresentasikan dalam format raster. Kemudian yaitu yang data hasil pengukuran lapangan, yang merupakan data yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri, yang pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut, contohnya seperti batas administrasi dan batas kepemilikan lahan. Kemudian yaitu data GPS atau Global Positioning System, adalah teknologi GPS yang memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS ini semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya dipresentasikan dalam format vektor. Itulah penjelasan saya mengenai konsep dasar Sistem Informasi Geografis atau SIG dengan pengumpulan informasi geospasial. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.